Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, tempat kabut turun lebih sering daripada matahari bersinar, hiduplah seorang gadis bernama Sekar. Warga desa mengenalnya sebagai gadis yang baik hati, tetapi kesepian. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, sementara ayahnya menghilang tanpa jejak suatu malam dan tak pernah kembali. Sejak itu, ia tinggal bersama bibinya, seorang wanita tua yang lebih sering mengomel daripada menunjukkan kasih sayang. Sekar tumbuh dengan kesepian yang menyesakkan, tetapi ia menemukan pelipur lara dalam keindahan alam yang mengelilinginya. Setiap pagi, Sekar akan berjalan ke tepi hutan, di mana embun masih menggantung di ujung daun dan suara burung-burung berkicau menyambut mentari yang enggan muncul. Ia merasa ada sesuatu yang selalu menunggunya di sana, meski ia sendiri tak tahu apa. Terkadang, ia duduk di atas batu besar di tepi sungai, membiarkan air yang jernih membasahi ujung jari-jarinya, sambil berbicara kepada angin seolah-olah ada seseorang yang mendengarkan. Baginya, hutan adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa benar-benar hidup. Namun, tidak semua orang di desa menyukai kebiasaannya itu. Seorang gadis tak seharusnya berkeliaran di hutan sendirian. Omel bibinya suatu malam, "Itu tempat para roh dan makhluk halus. Kau ingin bernasib sama seperti ayahmu yang hilang." Sekar hanya diam, menundukkan kepala. Ia tidak takut pada hutan, justru ia merasa ada bagian dari dirinya yang selalu terpanggil ke sana. Malam itu, ia mengalami mimpi aneh, mimpi yang begitu nyata hingga membuatnya terbangun dengan napas tersengal. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular raksasa berwarna emas melingkar di tengah hutan, matanya yang bersinar kehijauan menatapnya dengan penuh arti. Tidak ada rasa takut dalam dirinya, hanya perasaan familiar yang aneh, seolah-olah ia pernah mengenal makhluk itu di kehidupan lain. Saat ular itu membuka mulutnya, bukan desisan yang keluar, tetapi suara laki-laki yang dalam dan tenang. "Sekar, kau akan datang kepadaku." Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Jantungnya berdetak kencang, tetapi bukannya takut, ia malah merasa terpikat. Pagi harinya, meskipun langit mendung dan kabut tebal menyelimuti desa, ia merasa dorongan yang begitu kuat untuk pergi ke hutan. Tanpa memedulikan larangan bibinya, ia berjalan ke tepi sungai tempat ia biasa duduk. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Air sungai yang biasanya jernih tampak berkilauan keemasan, seolah-olah ada cahaya yang memantul dari dasarnya. Daun-daun di sekitarnya bergerak perlahan, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Sekar berdiri di sana, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu, dari seberang sungai, ia melihatnya, sepasang mata hijau bercahaya menatapnya dari balik rimbunan pepohonan. Mata yang sama seperti dalam mimpinya. Seluruh tubuh Sekar terasa kaku, tetapi bukan karena ketakutan. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang tak terelakkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mengambil satu langkah ke depan, mendekati sungai. Entah kenapa, ia merasa bahwa makhluk itu menunggunya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara keras dari belakangnya. "Sekar, apa yang kau lakukan di sini?" Sekar menoleh dan melihat bibinya berdiri dengan wajah pucat dan mata yang penuh ketakutan. "Kau tak seharusnya berada di sini." Sekar menoleh kembali ke arah sepasang mata hijau itu, tetapi kini makhluk itu telah menghilang. Hanya gemerisik daun yang tersisa, seakan hutan baru saja menyembunyikan rahasianya. Namun, Sekar tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah menunggu dirinya sejak lama. Sejak hari itu, Sekar tidak bisa menghilangkan bayangan sepasang mata hijau bercahaya yang menatapnya dari balik pepohonan. Setiap kali ia menutup mata, suara dari mimpinya kembali menggema di benaknya, "Asteris, Sekar, kau akan datang kepadaku." Asteris ia tidak tahu apa arti semua ini, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa panggilan itu nyata. Namun, setelah kejadian di sungai, bibinya semakin ketat mengawasinya. Ia dilarang keluar rumah setelah senja dan selalu diawasi oleh para tetangga yang gemar bergosip. Namun, seperti air yang tak bisa dibendung, dorongan dalam diri Sekar semakin kuat. Beberapa hari kemudian, saat hujan turun gerimis dan orang-orang lebih memilih bertahan di rumah, Sekar melihat kesempatannya. Dengan hati-hati, ia menyelinap keluar dan berlari ke hutan, meskipun suara bibinya masih terngiang di telinganya. "Asteris, hutan itu bukan tempat manusia, Sekar."
Jangan kembali ke sana, asteris. Sesampainya di tepi sungai, napas Sekar memburu, bukan karena lelah, tetapi karena perasaan aneh yang memenuhi dadanya. Sungai itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, udara terasa lebih dingin, seolah-olah seluruh dunia menahan napas. Perlahan, ia melangkah lebih dekat, membiarkan ujung jarinya menyentuh permukaan air. Saat itulah ia merasakan sesuatu. Sebuah bayangan besar bergerak di dalam air, membentuk gelombang halus yang membuat permukaannya berkilau keemasan. Sekar membeku, tubuhnya menegang antara rasa takut dan rasa penasaran yang membakar dirinya. Kemudian, perlahan, sesuatu muncul dari dalam sungai, sesuatu yang membuatnya kehilangan kata-kata. Seekor ular raksasa dengan sisik keemasan yang berkilauan di bawah cahaya senja perlahan mengangkat kepalanya dari air. Matanya yang hijau bercahaya menatap Sekar dengan cara yang aneh, bukan seperti binatang buas yang lapar, tetapi seperti seseorang yang telah lama menunggu. Sekar ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak menurut. Kakinya tertanam di tanah, jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa menyakitkan. "Jangan takut," suara itu terdengar di kepalanya, dalam dan menenangkan, seperti suara yang ia dengar dalam mimpinya. Sekar terperanjat. Ular itu tidak berbicara dengan mulutnya, tetapi suaranya bergema langsung dalam pikirannya. Sekar menelan ludah, mencoba menemukan keberanian dalam dirinya. Siapa kau?" Suaranya terdengar lebih seperti bisikan daripada pertanyaan. Ular itu menatapnya dalam diam, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang begitu lembut namun penuh kekuatan, "Aku telah menunggumu, Sekar. Waktunya telah tiba." Hati Sekar berdebar keras. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, takdirnya baru saja berubah, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sekar berdiri mematung di tepi sungai, matanya masih terkunci pada sosok ular raksasa berwarna emas yang kini melingkar di permukaan air. Hatinya berdegup kencang, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Mata hijau bercahaya itu menatapnya tanpa berkedip, seolah menggali ke dalam jiwanya, mencari sesuatu yang bahkan Sekar sendiri belum mengerti. "Kau telah menungguku." Sekar mengulang kata-kata ular itu dengan suara gemetar. Air hujan yang turun membasahi rambut dan pakaiannya, tetapi ia tidak peduli. Seluruh pikirannya dipenuhi oleh kehadiran makhluk ini, yang tampak begitu agung sekaligus menakutkan. Ular itu mengangguk perlahan, gerakannya begitu lembut dan anggun meski tubuhnya begitu besar. Sejak lama, suaranya kembali bergema dalam kepala Sekar, begitu dalam dan menenangkan. "Takdir kita telah tertulis sebelum kau lahir ke dunia ini, Sekar." Sekar merasakan dadanya sesak. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi lidahnya terasa keluh. Lalu, tiba-tiba, ular itu bergerak. Dengan keanggunan yang luar biasa, ia melingkar semakin dekat, hingga kini tubuhnya hanya berjarak beberapa langkah dari tempat Sekar berdiri. Hawa panas dari sisik emasnya terasa menyelimuti udara di sekitarnya. "Aku datang bukan untuk menakutimu," suara itu kembali terdengar di kepalanya. "Aku datang untuk memintamu menjadi milikku." Sekar tersentak, jantungnya terasa seperti hendak berhenti berdetak. Matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Seketika, sesuatu yang aneh terjadi. Dari tengah lingkaran tubuh ular itu, muncul cahaya keemasan yang begitu terang, membuat Sekar harus menutup mata sejenak. Ketika ia membuka matanya kembali, yang berdiri di hadapannya bukan lagi seekor ular, melainkan seorang pria tinggi dengan rambut panjang sehitam malam dan mata hijau yang sama seperti yang dimiliki ular itu. Wajahnya tampan, tetapi ada sesuatu yang tak biasa dalam auranya, sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Pria itu mengenakan pakaian berwarna emas yang bercahaya samar di bawah hujan. "Aku adalah Raja Naga dari Gunung Salak," katanya, suaranya masih bergema di kepala Sekar. "Dan aku ingin kau menjadi istriku." Sekar merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Ini bukan hanya sekadar mimpi buruk atau dongeng yang diceritakan orang tua kepada anak-anak mereka. Ini nyata, seorang pria yang mengaku sebagai Raja Naga baru saja melamarnya. Dan yang lebih mengejutkan, jauh di lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang mengatakan bahwa ia tidak bisa menolak takdir ini. Sekar berdiri terpaku, tubuhnya seolah kehilangan kekuatan. Kata-kata pria di hadapannya masih menggema di telinganya. "Asteris, aku ingin kau menjadi istriku." Asteris hujan terus turun,
membasahi tanah dan menyamarkan air mata yang tanpa sadar menggenang di sudut matanya. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ia, seorang gadis desa biasa, dilamar oleh makhluk gaib, oleh seorang Raja Naga? Tidak, ini pasti mimpi, bisiknya lemah, langkahnya perlahan mundur. Namun, pria itu tetap berdiri tegap, tatapan hijau bercahaya itu tidak melepaskan dirinya. Ini bukan mimpi, Sekar, suaranya tetap tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Takdir telah mempertemukan kita, aku telah menunggumu sejak lama. Sekar ingin menyangkal semuanya, ingin lari dan melupakan peristiwa aneh ini. Namun, sebelum ia sempat berbalik, angin kencang bertiup dari arah hutan, menerbangkan dedaunan dan mengguncang pepohonan. Di tengah kekacauan itu, ia merasakan sesuatu yang hangat di jemarinya. Sekar menunduk, di sana, melingkar di jari manisnya, ada sebuah cincin emas dengan ukiran menyerupai sisik naga. Matanya melebar, bagaimana bisa, suaranya hampir tak keluar. Ia mencoba menarik cincin itu, tetapi seolah-olah cincin tersebut telah menjadi bagian dari dirinya. Pria itu melangkah mendekat, suaranya penuh kelembutan. Itu adalah tanda ikatan kita. Sekali kau menerimanya, takdir tidak akan bisa diubah. Malam itu, Sekar tidak kembali ke rumah. Dalam keadaan setengah sadar dan penuh kebingungan, ia mengikuti pria itu ke dalam hutan yang semakin gelap. Langkahnya ragu, tetapi hatinya seakan dituntun oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya mereka tiba di sebuah gua tersembunyi di kaki Gunung Salak, Sekar sadar bahwa ia telah melewati batas yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Keesokan harinya, kabar mengejutkan mengguncang desa. Sekar telah menghilang. Bibinya menangis histeris, meminta bantuan warga untuk mencarinya, tetapi tak seorang pun menemukan jejaknya. Hingga suatu malam, Sekar muncul kembali, berbeda dari sebelumnya. Ia mengenakan kebaya merah dengan corak emas yang asing bagi warga desa, matanya yang dulu penuh kelembutan kini tampak seperti menyimpan sesuatu yang tak terungkap. Dan yang lebih mengejutkan, di sampingnya berdiri pria tampan dengan sorot mata yang terlalu tajam untuk seorang manusia biasa. Aku telah menikah, kata Sekar, suaranya tenang namun bergema di antara orang-orang yang berkumpul. Dia adalah suamiku. Warga desa terperangah, beberapa bergidik ketakutan. Beberapa orang tua mulai berbisik tentang mitos-mitos lama, tentang legenda Raja Naga yang mencari pengantin manusia. Bibinya jatuh terduduk, menangis ketakutan. Sekar, apa yang telah kau lakukan? Suaranya bergetar, namun, Sekar hanya menatap mereka dengan penuh ketenangan. Ia tidak bisa menjelaskan, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dan kini, ia telah menjadi bagian dari dunia yang jauh berbeda dari dunia yang dulu ia kenal. Seluruh desa diliputi kegemparan. Malam itu, obor-obor dinyalakan, menerangi wajah-wajah penuh ketakutan yang menatap Sekar dan pria misterius di sampingnya. Bisik-bisik mulai berubah menjadi teriakan panik. Beberapa orang tua bergegas mundur, membentuk lingkaran ketakutan, sementara yang lain berani mendekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini kutukan, seru salah satu tetua desa, suaranya serak karena usia. Seorang manusia tak seharusnya menikahi makhluk halus. Ini akan membawa malapetaka bagi kita semua. Warga desa bergumam, beberapa mulai berdoa, sementara yang lain menatap Sekar seolah-olah ia bukan lagi manusia. Sekar menggenggam jemari pria di sampingnya, mencari ketenangan dalam kehadirannya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi saat kulit mereka bersentuhan, ia merasa lebih kuat, lebih berani. Pria itu melangkah ke depan, sorot matanya tajam seperti seekor elang yang menilai mangsanya. Aku bukan makhluk halus biasa, suaranya dalam, berwibawa, dan penuh ketegasan. Aku adalah Raja Naga dari Gunung Salak. Hening, seolah-olah waktu berhenti. Semua orang menatapnya dengan wajah pucat. Beberapa bahkan tersentak ke belakang. Neri membayangkan bahwa mereka berdiri di hadapan sosok yang hanya mereka dengar dalam legenda. Salah satu lelaki tua menggigil, suaranya bergetar saat ia berbicara, Gunung Salak. Raja Naga, itu bukan hanya dongeng. Pria itu mengangguk perlahan. Aku pernah menjadi penguasa di antara bangsaku, tetapi karena dosa dan kesalahan leluhurku, aku dikutuk untuk hidup dalam wujud ular selama ratusan tahun. Hanya satu hal yang bisa membebaskanku, cinta sejati dari seorang manusia yang ditakdirkan untukku. Ia menoleh ke Sekar, tatapannya melembut.
Dan dia adalah takdirku. Sekar menelan ludah. Bahkan dirinya sendiri baru mengetahui kebenaran ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa semua ini memang seharusnya terjadi. Ia tidak mengerti bagaimana, tetapi sesuatu dalam dirinya telah terikat pada pria ini, lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Namun, warga desa tidak menerimanya dengan mudah. Salah satu pemuda yang marah maju dengan parang terhunus. "Kau ingin kami percaya omong kosong ini? Bagaimana jika kau hanya ingin menguasai desa kami? Bagaimana jika kau ingin mencelakai kami?" Beberapa warga lain mengangguk, ketakutan mereka berubah menjadi kemarahan. Pria itu menatap mereka dengan tenang, tetapi ada kekuatan besar dalam sorot matanya. "Aku tidak datang untuk menyakiti kalian. Aku datang karena cintaku pada Sekar. Tetapi jika ada yang berani menyakitinya," suaranya kini terdengar lebih berat, lebih mengancam, "maka aku tidak akan tinggal diam." Sekar merasakan hawa di sekitarnya berubah. Udara terasa lebih berat, angin berhembus lebih dingin. Ia tahu, jika sesuatu terjadi, suaminya tidak akan ragu untuk melindunginya. Namun, apakah warga desa akan percaya, atau apakah malam ini akan berubah menjadi awal dari bencana besar? Hening yang mencekam menyelimuti desa. Mata warga terpaku pada pria yang menyebut dirinya Raja Naga dari Gunung Salak. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Sekar merasakan jemarinya semakin erat menggenggam tangan suaminya, berusaha menenangkan diri dari ketegangan yang semakin memuncak. Namun, ia tahu bahwa malam ini akan menjadi penentu, antara penerimaan atau kehancuran. Tiba-tiba, pemuda yang memegang parang melangkah maju dengan penuh amarah. "Kami tidak akan membiarkan makhluk sepertimu merusak desa kami," serunya lantang. Beberapa warga lain ikut bersorak mendukung, membakar semangat mereka untuk melawan sesuatu yang tidak mereka pahami. Mata Sekar melebar, tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya sebelum terlambat, tetapi suaminya hanya berdiri tegak tanpa gentar. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat nyala obor bergoyang liar. Udara di sekitar mereka berubah, membawa hawa yang berat dan menyesakkan. Raja Naga menatap tajam ke arah pemuda itu, dan dalam sekejap, matanya yang hijau berkilauan mulai berubah, pancaran cahaya keemasan keluar dari kedua bola matanya. Sekar bisa merasakan kekuatan besar mulai bangkit, sesuatu yang tidak bisa ditahan lagi. "Aku tidak datang untuk berperang," suara suaminya bergema, terdengar lebih dalam dan berwibawa. "Tetapi jika kalian mengancam istriku, maka aku tidak akan diam saja." Suaranya begitu tenang, namun mengandung bahaya yang nyata. Seketika, tanah di bawah mereka bergetar pelan, seolah memberi peringatan bahwa kesabaran makhluk itu hampir habis. Namun, pemuda itu tidak peduli. Dengan penuh kemarahan, ia mengangkat parangnya dan berlari ke arah Raja Naga, siap menyerang. Sekar ingin menjerit, ingin menghalangi, tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan detik, suaminya hanya mengangkat satu tangan, dan sebuah kekuatan tak terlihat menghentikan langkah pemuda itu di tengah udara. Pemuda itu melayang, tubuhnya membeku seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Matanya membelalak ketakutan, wajahnya yang semula penuh keberanian kini dipenuhi kepanikan. Warga desa berteriak histeris, beberapa berlutut ketakutan, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Sekar menatap suaminya dengan ngeri. "Lepaskan dia," suaranya parau, penuh ketakutan. Ia tidak ingin ada korban, tidak ingin suaminya dianggap sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Mata pria itu beralih ke Sekar, dan dalam sekejap, tatapan kerasnya melunak. Ia menggerakkan tangannya, dan pemuda itu jatuh ke tanah, terengah-engah ketakutan. Dengan suara yang lebih lembut, Raja Naga berbisik kepada Sekar, "Aku tidak akan menyakiti mereka, tetapi mereka harus tahu bahwa aku bukan musuh mereka." Sekar menatap warga desa yang kini gemetar ketakutan, bibinya bahkan menangis ketakutan di sudut kerumunan. Hatinya sakit melihat semua ini. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana caranya agar cinta mereka bisa diterima oleh manusia? Ataukah pernikahan ini memang ditakdirkan untuk membawa kehancuran bagi desa yang ia cintai? Sekar berdiri di antara dua dunia, di satu sisi, suaminya, sosok Raja Naga yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, desa tempat ia dibesarkan, rumah yang telah menjadi bagian dari dirinya sejak lahir. Hatinya bimbang, dadanya terasa begitu sesak, seolah dunia ini menuntutnya untuk membuat pilihan yang mustahil.
Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap mata suaminya yang bersinar keemasan, penuh dengan harapan sekaligus kepedihan. Aku tidak bisa memilih, suaranya bergetar, hampir tenggelam dalam gemuruh angin yang berputar di sekitar mereka. Aku mencintaimu, tapi desa ini adalah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Warga desa menatapnya tanpa belas kasih. Bibinya masih berdiri dengan wajah yang menyiratkan ketakutan dan kekecewaan yang mendalam. Tak ada satupun yang mencoba mendekatinya, tak ada yang berusaha memahami perasaannya. Sekar mulai menyadari, tak peduli seberapa besar cintanya pada desa ini, mereka tak lagi menganggapnya bagian dari mereka. Suaminya menghela napas panjang. Aku mengerti, katanya dengan suara lembut, tetapi Sekar bisa merasakan luka dalam di balik kata-kata itu. Ia mengangkat tangannya, dan seketika cahaya emas kembali mengelilingi mereka. Jika itu keputusanmu, maka aku akan menepati janjiku. Sekar merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Dadanya terasa hangat, seakan ada sesuatu yang perlahan menghilang. Ia terhuyung, tangannya mencengkeram dadanya sendiri saat kenangan mulai memudar, kenangan tentang pertemuan pertama mereka di tepi sungai, tentang tatapan penuh kasih di malam pernikahan mereka, tentang bagaimana ia mulai jatuh cinta pada makhluk yang seharusnya ia takuti. Semua itu, satu persatu, menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Ia menatap suaminya untuk terakhir kali, tetapi kini wajah pria itu mulai tampak asing. Siapa kau? Bisiknya, kebingungan mulai menguasai pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang penting, tetapi ia tidak tahu apa itu. Mata Raja Naga berkabut oleh kesedihan yang dalam. Ia tersenyum tipis, meski hatinya hancur. Hiduplah dengan bahagia, Sekar, katanya pelan. Aku akan selalu mencintaimu, bahkan jika kau telah melupakan semuanya. Dengan kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan, sosok Raja Naga menghilang ke dalam kegelapan malam. Angin berhenti berhembus, dan tanah kembali tenang. Sekar berdiri di tengah kerumunan warga desa, kebingungan. Ia menatap sekeliling, merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, sesuatu yang seharusnya ia ingat tetapi tak bisa ia temukan. Bibinya segera berlari menghampirinya, memeluknya erat. Syukurlah kau kembali, Sekar, serunya sambil menangis. Namun, Sekar hanya bisa berdiri diam, matanya menatap kosong ke dalam kegelapan. Jauh di lubuk hatinya, ada perasaan hampa yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah hatinya pernah dimiliki oleh seseorang yang sangat ia cintai, tetapi kini, ia bahkan tidak tahu siapa orang itu. Hari-hari berlalu, tetapi ada sesuatu dalam diri Sekar yang terasa kosong. Ia kembali menjalani kehidupannya di desa, membantu bibinya seperti dulu, berbicara dengan warga, dan mencoba melanjutkan hidup. Namun, entah mengapa, setiap kali ia memandang langit senja atau mendengar suara aliran sungai, hatinya terasa nyeri, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat berharga, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Setiap malam, ia bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat siluet seorang pria dengan mata keemasan yang menatapnya penuh cinta. Ia melihat dirinya sendiri menari di bawah cahaya bulan, merasakan tangan hangat menggenggam jemarinya. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat wajah pria itu, semuanya menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Sekar terbangun dengan air mata membasahi pipinya, tetapi ia tidak tahu mengapa ia menangis. Bibinya menyadari perubahan dalam diri Sekar. Gadis itu lebih sering termenung, lebih sering memandangi hutan di kaki Gunung Salak, seakan ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Sekar, kau baik-baik saja? Tanya bibinya suatu hari. Sejak kau kembali, kau sering melamun. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sekar terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia ingat hanyalah ia berdiri di tengah warga desa dengan perasaan hampa, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang telah diambil. Aku tidak tahu, Bibi, katanya pelan. Rasanya seperti aku kehilangan sesuatu yang sangat penting, tetapi aku tidak bisa mengingatnya. Suatu sore, Sekar pergi ke tepi sungai, tempat yang selalu membuatnya merasa tenang. Ia duduk di atas batu besar, membiarkan air mengalir di jemarinya. Namun, saat matanya menatap pantulan dirinya di permukaan air, ia melihat sesuatu yang aneh. Di jari manisnya, ada bekas samar seperti pernah ada cincin melingkar di sana. Ia mengernyit bingung. Cincin, sejak kapan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Hati Sekar mulai berdegup kencang. Ia tidak mengerti kenapa,
tetapi nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang sangat penting terkait dengan cincin itu. Ia mencoba mengingat, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat rasa sakit di kepalanya. Sekar terengah-engah, tangannya mencengkeram dadanya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang sangat ia cintai, tetapi apa? Malam itu, Sekar tidak bisa tidur. Ia keluar dari rumah dan berjalan tanpa tujuan, mengikuti suara hatinya. Langkahnya membawanya ke tepi hutan, tempat semuanya terasa begitu familiar meskipun ia tidak tahu mengapa. Angin berhembus lembut, dan tiba-tiba, ia mendengar bisikan samar dalam angin. Asteris, aku akan selalu mencintaimu, bahkan jika kau telah melupakan semuanya. Asteris, jantungnya berdetak kencang, air matanya jatuh tanpa alasan yang jelas. Sekar merasakan sesuatu yang kuat dalam dirinya, sesuatu yang ingin keluar, tetapi tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya telah terjadi padanya? Mengapa hatinya merasa begitu sakit, tetapi pikirannya tidak bisa mengingat apapun? Sekar berdiri di tepi hutan, dadanya naik turun karena napasnya yang tersengal. Hatinya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya, tetapi tertahan oleh dinding yang tak terlihat. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan dari Gunung Salak. Sekar merasakan tubuhnya bergetar, matanya berkabut, dan dalam sekejap, sesuatu dalam dirinya terbuka. Seperti bendungan yang jebol, kenangan itu datang menghantamnya sekaligus. Ia melihat dirinya berdiri di hadapan seorang pria dengan mata keemasan yang penuh kasih. Ia ingat sentuhan hangat jemarinya, janji suci yang mereka ucapkan, serta kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Ia ingat suara lembut pria itu yang berkata, Asteris, aku akan selalu mencintaimu, bahkan jika kau telah melupakan semuanya. Asteris, Sekar menjerit pelan, tangannya mencengkeram dadanya. Aku ingat, bisiknya, air mata mengalir deras di pipinya. Aku ingat semuanya, kesedihan dan penyesalan menghantamnya begitu kuat hingga lututnya lemas. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan seseorang yang begitu mencintainya? Bagaimana mungkin ia memilih untuk melupakan pria yang telah mengorbankan segalanya untuknya? Sekar berlari, ia tidak peduli malam yang semakin larut, tidak peduli angin dingin yang menusuk kulitnya. Hatinya hanya memiliki satu tujuan, Gunung Salak. Ia harus menemukannya, ia harus mengatakan bahwa ia mengingatnya, bahwa ia mencintainya. Setelah berlari tanpa henti, Sekar sampai di sebuah tebing tinggi di kaki Gunung Salak. Napasnya tersengal saat ia menatap ke depan, berharap menemukan sosok yang ia cari. Raja Naga, teriaknya putus asa, di mana kau? Aku ingat semuanya, aku mencintaimu. Suaranya menggema, tetapi hanya kesunyian yang menjawabnya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Tubuhnya mulai gemetar karena kelelahan dan kedinginan. Aku salah, aku tidak seharusnya melupakanmu. Angin tiba-tiba berhenti. Dunia seolah membeku dalam keheningan. Lalu, dari kegelapan, sebuah cahaya keemasan muncul perlahan. Sekar menahan napas saat melihat sosok yang begitu ia rindukan berdiri di hadapannya, matanya yang berkilauan, wajahnya yang tampan, dan senyum yang penuh kehangatan. Jadi, kau akhirnya mengingatku. Suara Raja Naga begitu lembut, tetapi mengandung kesedihan yang dalam. Sekar tidak bisa menahan diri lagi, ia berlari dan memeluknya erat, seolah takut pria itu akan menghilang lagi. Maafkan aku, isaknya. Tubuhnya bergetar dalam dekapan suaminya. Raja Naga menghela napas panjang, lalu membelai rambutnya dengan lembut. Aku tidak pernah marah padamu, Sekar, bisiknya. Aku hanya ingin kau bahagia, meskipun itu berarti aku harus pergi. Sekar menggeleng dengan air mata yang masih mengalir. Tidak, kebahagiaanku ada bersamamu, katanya tegas. Aku tidak peduli dengan desa, tidak peduli dengan ketakutan mereka. Aku hanya ingin bersamamu. Raja Naga menatapnya dalam diam, seolah menilai ketulusan hatinya. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Jika itu keinginanmu, maka aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua. Angin kembali berhembus lembut, seakan alam merestui cinta mereka. Dan di malam itu, di bawah sinar bulan yang terang, Sekar akhirnya menemukan rumah sejatinya, bukan di desa, bukan di dunia manusia, tetapi di sisi pria yang telah ditakdirkan untuknya.